Orangnya ngelawak. Assalamualaikum Foto ya boleh warahmatullahi ngadep. Nanti wabarakatuh. kirim ke sana. Aku buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Kue buat ori. Kue buat ori di dalam. Kue sama buah. Ori sama kristal di dalam. Piring di dalam. إلى المسجد الأقصى وكفى بذلك فضلا وتكريما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ هذه الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para kiai, para santri, para tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami muliakan, Ketua RW, Ketua RT, Ketua DKM, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin berhadirat, mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita curahkan rahmat Tuhan nikmat Allah. Kita berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka pengajian, sekaligus memperingati, mengkaji sebuah peristiwa agung, peristiwa yang menggegerkan peradaban manusia, Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu mukjizat. Mukjizat itu amrun khaliqun lil adat. Perkara luar biasa. Lahir dari orang yang menjadi nabi, lahir dari orang yang menjadi rasul. Makrunun bitahaddi, sekaligus mukjizat nantang siapa saja yang tidak percaya dengan mukjizat supaya mendatangkan yang sama. Mukjizat satu nabi disesuaikan zaman, disesuaikan tren yang berlaku. Zaman Nabi Isa yang berkembang ilmu kedokteran, pengobatan, maka Nabi Isa diberikan mukjizat mampu menghidupkan orang yang sudah mati, mata yang buta dirusak melihat kembali. Zaman Nabi Musa yang berkembang ilmu sihir, maka Nabi Musa diberikan mukjizat membatalkan sihirnya tukang sihir. Zaman Nabi Muhammad yang berkembang dua, satu syair, maka diturunkan Al-Quran, wa ma huwa biqauli syair, dan Al-Quran bukan ucapan syair. Yang kedua, masyarakat Arab itu senang bepergian antar negara, antar benua, musim panas, musim dingin, rihlat asy-syita'i was-sayf, maka Nabi Muhammad diberi mukjizat Isra wal Mi'raj. Artinya kalau Isra Mi'raj ini adalah mukjizat, berarti yang harus dibangun ketika kita mengkaji Isra Mi'raj adalah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, zaman sekarang ini iman kita ini makin lama makin tipis, kepepet sama krisis. Ada ibu-ibu beras naik ke bawah dalam sholat, bila sholat di beras naik, Bapak Jaya besok telur naik, Bapak Mani Motor saya. Kata ulama, sak berizik, sak birazik. Ragu urusan rezeki, gak percaya urusan rezeki, berarti gak percaya semua. Maka kalau ada orang mengatakan nanti kita bagaimana, nanti kita makannya apa, nanti kondisi ekonomi bagaimana, berarti gak percaya sama Allah. Dan orang yang gak percaya kepada Allah, maka imannya dipertanyakan oleh Allah. Maka yang namanya rezeki mutlak urusannya Allah.
diukur sama kepala nggak ketemu. Saya itu pernah ketemu Ustaz itu ngajar di madrasah. Saya tanya Ustaz, ngajar di madrasah sebulan dikasih berapa? Alhamdulillah Kiai dikasih 300.000. Ustaz anaknya berapa? 4. 300.000 satu bulan dimakan 6 orang, tidak cukup. Itu Ustaz punya motor Vario. Saya tanya Ustaz, motornya beli tanpa cash ya. Saya hitung-hitung sampai kepala dulu kan ketemu. 300.000 buat makan dan cukup, punya motor cash dari mana? Dari mana? Apa jamu kan? Alhamdulillah berdua jual tanah saya beli motor. Namanya maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kuatkan kokohkan keyakinan kita kepada Allah. Kata ulama, menguatkan keyakinan kita kepada Allah kuncinya cuma 2. 1, mulazamatul fikir. 1, mendawamkan mikir, mendawamkan tafakkur, mendawamkan ngaji. Pak, orang dulu itu bodoh, cuma pada gaji jadi pintar. Orang dulu itu bodoh, cuma nurut sama kiai, hidupnya benar. Sekarang ini kita itu orang bodoh banyak ngomongnya, dimarahin, galakan dia, diomongin banyak dia bikin ruwet. Udah gitu ada yang marahin saya. Dulu ada orang bodoh ikut sholat jenazah sama kiai, dasar orang bodoh di tengah-tengah sholat jenazah dia ikut dulu. Saya sholat ke kiai sini, aku sholat jenazah kok ikut batal sholatnya, enggak jadi. Orang itu kalau batal wudunya batal sholatnya, ketut itu batalin wudunya batal sholatnya batal. Kamu ketut batal sholatnya, enggak jadi. Kok enggak? Dari tadi belum wudu saya jadi. Pak, ibadah itu capek. Sholat pegel. Kalau Nabi sholat enak, wali sholat enak, kiai sholat enak, kelas kita sholat pegel. Buktinya apa? Buktinya kalau sholat tarawih bulan Ramadan kadang-kadang separuh hilang. Benar? 20 rakaat baru 10 rakaat sudah hilang. Makanya saya usul ketua DKM mulai Ramadan tahun depan, begitu mulai tarawih gembok untuk masjid. Jangan dibuka, betul udah selesai tarawih. Ya, ada orang mau top kiai tarawih itu katanya 11 rakaat, mana hadisnya mana? Gak ada. Itu Nabi katanya sholat dan witirnya 11 rakaat, itu witir. Jadi semenjak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman sholat jamaah itu, sholat tarawih berjamaah itu 20 rakaat, nggak pernah 8. Kalau Nabi 8 rakaat, Sayyidina Abu Bakar bahkan 8, Sayyidina Umar bahkan 8, enggak 20. Puasa lemes, Nabi puasa enak, Pak puasa enak, jadi puasa enak. Kelas kita mau puasa lemes tuh. Ramadan kemarin di kampung saya ada bapak-bapak puasa, baru puasa seminggu nanyain lebaran tanggal berapa. Emang gak ada ibadah kalau lemes ada? Ada apa? Hudurul majlis ilmi khairun min sholat al-rakaat. Hadir di pengajian itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Berapa Bu? Berapa Bu? Ibu gini kalau kasih ngobrol. Hadir di pengajian itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000. Jadi kalau malam ini ada orang di rumah sholat sunnah 1000 rakaat, bapak ibu ngaji, yang ngaji lebih gede daripada sholat sunnah. Ngerti nggak ngerti 1000 rakaat. Biasanya ibu ini pak ngaji kemana-mana, semua ustaz didatangi. Pulang pengajian ditanya sama suaminya, "Man, ustaznya ngomong apa di pengajian?" "Ngomong apa sih ya? Ngomong pengajian lah." Pengajiannya ada judulnya, "Man, ustaznya ngomong apa?" "Ngomong pengajian." Soalnya ibu itu kalau ngobrol, kalau ngaji suka ngobrol sendiri. Jangan suka ngobrol kalau ngaji ya, nanti salah dengar. Di tempat saya ada ibu kalau ngaji itu ngobrol. Kata ustaznya, "Ibu-ibu, barang siapa yang mencium tangan suaminya, pahalanya sama seperti mencium
pulang tuh, Haji ngobrol pulang, ketemu sama suaminya, tanya, "Mak, jadinya mau apa?" "Anu," katanya, "ya, kalau ibu mencium tangan suaminya, pahalanya sama seperti mencium Haji Ahmad." Ajaran balik. Salah dong. Ngantuk nggak ngantuk sering rokaat. Biasanya bapak-bapak kalau ada pengajian di masjid mesti yang dicari tembok sama tiang. Nyender merem sampai selesai. Sering rokaat. Bawa kitab, nggak bawa kitab, sering rokaat. Maka paling enak itu ngaji. Kata Imam Qurtubi di dalam kitab yang menjelaskan orang itu kalau masuk surga, penghuni surga berada di dalam surga dengan segala kenikmatannya surga, pengen balik ke dunia. Pengen apa? Pengen sholat? Bukan. Pengen puasa? Bukan. Itu penghuni surga, pengen balik ke dunia, pengen apa? Pengen duduk di pengajian ya. Makanya kalau ada kajian, duduknya ditemani malaikat, ulangi ampun dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, supaya keimanan kita ini kuat, kuncinya apa? Mulazamatul zikir, mengistiqomahkan ibadah. Apa Pak? Mengistiqomahkan ibadah. Kita ini berada di dunia bukan suruh banyak rumah, bukan suruh banyak mobil, bukan suruh banyak motor. Kita ini hidup di dunia suruh banyak ibadah. Ingat, hasilnya ibadah, pahalanya ibadah, balasannya ibadah itu di akhirat, bukan di dunia. Jangan minta balasan ibadah di dunia. Saya udah rajin sholat, rajin ngaji, kenapa susah aja itu? Saya udah rajin ibadah, kenapa penyakit datangnya sama saya rombongan? Kenapa kayak tak pernah sholat itu aja yang sakit ya Allah? Balasan ibadah di dunia akhirat, bukan di dunia. Kalau kita sholat kemudian Allah mudahkan urusan kita, kalau kita berzikir kemudian Allah memberikan kemudahan kepada kita, lahumul busyra, itu cuma BP. Balasan aslinya ya. Mengistiqomahkan apa Bu? Mengistiqomahkan ibadah. Sebab kita ini hidup di dunia bakal pernah tiga, mau nabi, mau kiai, mau wali, mesti pernah tiga. Apa? Apalagi kita orang biasa. Satu, hidup di dunia itu pasti diomongin orang. Benar? Benar kan kita salah, benar diomongin orang. Ada yang ibu gendut, ada yang ngomong. Si ibu itu gendut amat banget. Wah, itu orang kaya. Ada yang ibu kurus, ada yang ngomongin. Si ibu itu kurus amat, banyak masalah kayaknya. Ada bapak-bapak rajin ke masjid, ada yang ngomongin. Udah si bapak rajin ke masjid, mau geser ke keluarga kaya kayaknya. Ada kiai gendut, ya ibu gendut makan kotak masjid kayaknya. Ada kiai kurus ngomongin, ya ibu kurus syarat jadi kiai. Ya Allah, hidup dirinya gak ada benernya. Kata ibu saya hidup dirinya gak pengen ngomongin orang, gak pengen benci sama orang. Kenapa? Ibu pindah ke akhirat. Selama di dunia kita akan menghadapi. Tapi kan hidup jangan mengikuti omongan orang, gak bakal selesai. Betul. Dua, hidup di dunia kita semua bakal berlebar. Hidup tidak selamanya senang, ada susahnya. Tidak selamanya sehat, ada sakitnya. Tidak selamanya lapar, ada sempitnya. Memang itu hidup di dunia. Kata bapak-bapak, saya hidup di dunia pengen tenang, tenang, apa itu susah. Kata Imam Syafi'i, manusia mencari sesuatu yang tidak Allah ciptakan di dunia. Allah tidak ciptakan di dunia. Apa? Ketenangan, ketentraman itu bukan di dunia, tapi ada di surga. Kalaupun kita tenang di dunia, itu tenangnya tenang nisbi, bukan hakiki. Itu tenangnya bukan tenang sebenarnya. Kita sehat, istri sakit. Kita sehat, istri sehat, anak sakit. Kita sehat, istri sehat, anak sehat, mertua modal. Ada. Tapi kan dikasih obat. Satu, kalau dikasih yang enak,
syukur. Dikasih yang Alhamdulillah. enak. Mau ke depan dah. Sini. Maka kalau kita hidup di dunia dikasih yang enak, sabar. Sabar. Kalau ada bapak-bapak di sini sering domelin sama istrinya, sabar apa? Gak usah ribut, tungguin aja sampai mati duluan beres. Hidup dunia cuma segitu. Kalau ibu punya suami banyak tingkahnya, gak usah ribut. Tungguin aja sampai mati duluan. Apa itu? Saya mau cerita bapak-bapak, dulu tuh ada seorang kiai, itu kiai kalau mencari kayu bakar ke gunung, itu yang bawa pulang kayunya macan. Itu kayu ditaruh di atas macan, dia dari rumah. Orang kaget, hebat ini, hebat. Kenapa? Macan nurut sama kiai, suruh nganterin kayu. Begitu kiai sampai rumah baru buka pintu ngomong sedikit, domel tidak bisa-bisa. Itu kiai dia berdua. Kata yang melihat, Masya Allah, macan nurut sini yang enggak. 10 tahun kemudian itu kiai ambil kayu bakar dipikul sendiri. Kata yang melihat, kiai, macannya mana? Dulu yang bawa macan, kok sekarang dipikul sendiri? Kata kiai, dulu saya punya istri cerewet, saya sabar. Berkat sabarnya macan nurut sama saya. Sekarang istri yang cerewet itu sudah mati. Saya punya istri baru, akhlaknya bagus, sudah putus sabar. Ujung-ujungnya macan dan nurut sama saya. Maka kalau sekarang ada bapak-bapak sering domelin istrinya, sabar. Siapa tahu macan nurut sama bapak. Kali-kali bapak datang ke kebun binatang, sodo di tangannya kaplok apa enggak? Cuma segitu, dikasih enak, syukur. Bu, kenapa sih kita sekarang sumpah keluar? Kenapa? Bukannya kurang nikmat, kurang syukur. Orang tua kita dulu rumahnya bilik, atapnya daun kelapa, bawahnya anaknya 15. Jadi orang semua pada jadi ayam. Jadi orang semua. Kita rumah sekarang granit, pakai dinding, pakai AC, depan rumah motor parkir 3 kreditan semua. Ruwet aja. Kenapa kita buat? Bukan kurang nikmat tapi kurang syukur. Kenapa kita kurang syukur? Sebab kita suka banding-bandingkan nikmat orang. Benar? Tetangga sebelah beli kulkas di beliau kan sakit kepala. Yang beli kulkas beli mobil seperti orang itu biasanya kalau suka hitung-hitung nikmat orang, pak ujungnya nyalahin Allah. Allah gak adil. Yang gak sholat aja. Saya rajin ngaji, rajin sholat, nyakin rombongan. Harusnya yang sebanyak sakitnya yang gak sholat ya Allah. Kalau Allah gak adil, siapa yang adil? Dulu ada orang berteduh di bawah pohon asem, melihat pohon asem, ya Allah, pohon asem ini gede amat, buahnya kecil. Sebelah pohon asem ada pohon semangka, pohonnya kecil, buahnya besar. Kata yang melihat, Allah kebalik. Asem sedikit-sedikitnya buahnya kecil. Semangka sedikit-sedikitnya buahnya gede. Allahumma ya Allah, harusnya yang buahnya segede semangka, asem. Pohonnya gede, buahnya gede. Yang buahnya segede asem, semangka. Pohonnya kecil, buahnya kecil. Kenapa dibalik ya Allah? Lagi ngomong kenapa dibalik itu ada asam satu jatuh kena hidungnya. Baru sadar subhanallah, Allah maha adil. Kalau buah asam segede semangka, habis hidungnya. Baru sadar. Ya, dulu ada orang datang sama kiai, katanya mau belajar itu. Jadi dia mulai kan ada ya. Itu orang datang sama kiai, kiai, Allah nggak adil. Kata kiai, kenapa orang lain lah kaya, kiai punya rumah, punya mobil, punya motor. Saya masih sejak nikah sampai sekarang ngontrak di mertua nggak selesai. Allah nggak kasihan sama saya. Kata kiai dalam timur, saya kasih 1 miliar. 1 miliar kiai bilang halal, halal. Bawa pulang. Syaratnya cuma 1 kata kiai. Apa syaratnya? Kaki saya potong 1. Mau? Enggak boleh. Saya tambahin 10 miliar, copot kata dia berdua. Mau? Enggak. Kalau begitu kita ini kaya. Nikmat yang Allah yang ada di badan kita ratusan miliar kaya.
ya Allah, saya alhamdulillah nggak punya kalung, nggak punya kepala. Siapa itu masya Allah kalungnya sekeliratnya motor, tapi nggak ada kepalanya kan. Yang ketiga, kita ini hidup di dunia ini pasti bakal kena itu apa? Mati. Mati itu hebat. Apa hebatnya mati? Gak pernah ada yang gagal. Ada orang mati gagal. Gak ada orang nyala mati. Ada yang jadi, ada yang gagal. Mati sukses. Masalah kita bukan mati, ada yang jadi baik. Ibu mati. Selagi 2 tahun kemudian kuburannya gede 2 kali 1, panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Tapi buat kita yang mati dikasih lagi lubang. Kalau tangannya keras, lubangnya di samping. Kalau tangannya empuk, lubangnya di tengah. Namanya kalau bahasa Arab sak atau lakam. Ibu yang tadi disolatin di masjid bawa ke kuburan, buka kain kafan, tempelin pipi ke tangan, hadapin muka kita, gantian foto injek di kuburan. Begitu ibu di kuburan kayak gitu, panggil suami panggil. Ya, temenin saya sih semalam aja di kuburan. Apa kata suami? Enggak, masih banyak yang muda, enggak. Kita mati Pak, buka kain kafan, tempelin pipi ke tangan, hadapin muka kita, panggil anak istri, nipu orang buat anak istri, makan hak orang buat anak istri. Panggil. Ya, Ma, Neng, temenin aja ke kuburan semalam. Bangke. Siapa yang mau nemenin bangke? Keluarganya pulang, temannya pulang, hartanya pulang. Yang nemenin kita di kuburan, amal kita masih. Orang itu kalau sudah mati, jangankan rumahnya, jangankan tanahnya. Yang pertama kali hilang kalau kita sudah mati dari urusan dunia ini apa? Nama. Apa Bu? Orang kalau sudah mati, yang kami namanya ganti, mayatnya mana? Jenazahnya mana? Padahal itu punya nama. Dibuang. Jangankan rumah, jangankan tanah, jangankan uang. Nama yang melekat sejak kita dilahirkan, cocok. Yang nemenin kita cuma amal kita masih. Maka jaga amal kita baik-baik, sebab itu yang mengokohkan kita. Bapak Ibu, saya tidak akan bicara Isra Mi'raj dari awal sampai akhir. Ini kalau dibaca dari awal sampai akhir, Bapak Ibu di sini semua sudah sering tiap tahun ada pengajian Isra Mi'raj, ada Ustadz bahas Isra Mi'raj. Makanya Bapak Ibu di sini soal Isra Mi'raj hafal semua. Saking hafalnya ada yang ingat. Saya gampang aja deh, gampang deh. Nabi itu waktu naik kali ke-7 itu Pak, itu di langit ke-7 ada orang. Ada orang. Nabi tanya sama Jibril. Ya Jibril, man hada? Siapa ini? Malakun hada? Malaikat? Bukan. Rasul? Bukan. Nabi? Bukan. Kata Rasul, ini siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan malaikat, tapi ada di langit ke-7, di tempat yang paling tinggi. Ini siapa? Kata Jibril, ya Rasulullah, itu bukan Nabi, itu bukan Rasul, itu bukan malaikat, itu orang biasa. Cuma dulu waktu hidupnya di dunia amalnya 3 macam. Maka kalau kita pengen balik nanti di akhirat diangkat derajat ke paling mulia, amalkan ini 3 macam. Apa amalnya? 1, karena di dunia lisanuhu ratban bi dzikrillah. Orang itu dulu waktu hidup di dunia lidahnya senang zikir kepada Allah. Nah, itu pernah kedatangan malaikat Israil Pak. Kata Israil, ya Rasulullah, saya diperintahkan datang kepada Nabi, silakan Nabi tanya apa saja, saya jawab. Kata Nabi Israil, saya mau tanya. 1, kata Nabi, pernah tidak nyabut nyawa orang sambil ketawa? Itu nyabut nyawa orang, malaikatnya ketawa. Kata Jibril, pernah ya Rasulullah. Kata Israil, pernah ya Rasulullah. Kapan? Ada bapak-bapak pesan sepatu hari Rabu nomor 41, jadinya Rabu depan. Hari itu saya cabut nyawanya. Maka saya sambil cabut nyawanya.
Yang kedua, pernah nggak nyambut nyawa orang sambil nangis? Kata Israel, pernah ya Rasul. Jadi akan mencabut nyawa seorang ibu, itu ibu lagi menyusui anak. Kalau nggak saya cabut, perintah. Kalau dicabut nanti anaknya sama siapa? Saya cabut itu sampai nangis. Kata Nabi Israel, pernah tidak nyambut nyawa orang dalam keadaan takut? Malaikat itu getar. Kata Israel, pernah tidak? Jadi diperintahkan mencabut nyawa orang. Ternyata orang itu sudah berzikir kepada Allah, getar saya. Malaikat mau sama orang berzikir. Tapi kalau cabut nyawa tadi, baca dulu malaikat. Barang diri itu macam-macam. Ada yang diri pelan, ada yang hidupnya keras, dan ada yang dua-duanya. Nabi pernah tanya sama Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar kalau zikir keras sama pelan? Kenapa pelan? Lebih bersabda benar. Umar, kalau zikir keras sama pelan? Keras. Kenapa keras? Musik setan. Makanya kalau kita ada lagi pikiran di sini, ada yang kenceng dikit, ada yang protes. Zikir kayak bicara malu kayak begitu. Kenapa? Mohon maaf Pak, saya zikir begini keras begini musik setan. Lah setannya mana? Wah Pak, setan. Ada zikir juga ada. Ada begini. Setannya mana? Orang zikir diributin yang dangdutan jadi ribu. Anda ini orang apa bukan? Saya ada orang tanya sama saya Pak, jadi di kampung saya itu urutan kompleks saya itu sebelahnya kampung. Kalau bulan Ramadan itu ada yang baca Quran pakai speaker. Sampai pagi, saya pulang kerja mau tidur ke kampung ya. Bagaimana hukumnya baca Quran pakai speaker itu? Dia bilang Pak, baca Quran pakai speaker sampai ganggu orang hukumnya jelas. Ini udah jelas hukumnya gitu. Cuma saya mau tanya satu sama Bapak. Apa? Kenapa Bapak terganggu dengan suara Quran, tapi tidak mengangkat kaki dengan suara Quran? Busuk lagi Bapak. Orang yang hatinya busuk yang terganggu sama Quran. Mau Quran terganggu yang daputan nggak boleh nyawer. Orang sana Pak tempat saya. Dan dulunya dari sini tidak tempat saya. Doa. Dan cepat kita nanti. Apa sih yang amalnya orang itu sampai langit ke sini? Dan dia qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Yang kedua kata Ibnu Rasulullah, orang itu waktu hidup dia hatinya senang sama masjid. Senang sholat jamaah. Alhamdulillah kita masjid sini bagusnya, sini mewahnya luar biasa. Ya dan dia sholat saja penuh sini hebat. Baik sono sholat maghrib itu 5 baris, semakin 12 baris bapak-bapak dan anak kecil. Itu yang 5 baris sholat isya tinggal 5 orang. Sholat subuh imamnya doang 1 bulan kalau speaker. Ini udah cukup dikerjain. 2 tahun yang lalu zaman corona masjid pada tutup. Waktu ada edaran masjid dulu tutup, itu DKI datang ke saya jahit gimana ini masjid dulu kita tutup. Dorakan. Emang corona nungguin pintu masjid? Oh bukan ada corona aja jangan ke masjid, apalagi ada corona. Tapi anu jadi kita sholatnya mesti pakai masker, tak apa-apa. Anu jadi kita sholatnya rendah-rendah, tidak apa-apa. Anu jadi kita sholatnya pakai sanitizer, mau diraupin ke muka juga boleh. Yang penting datang ke mas. Mohon maaf, masjid itu tolak ukur kebersamaan. Saya sering ngomong, kalau di satu komplek ada masjid, ramai sholat jamaahnya, itu dari masjid itu kompak. Komplek itu kompak orang. Tapi kalau ada masjid, ada musola di satu tempat, kosong nggak ada yang sholat jamaah. Semua sholat sama anak istrinya di rumah, berjamaah dengan anak istrinya. Dikosongkan masjidnya, dikosongkan musolanya. Istahwadha alaihim syaitan. Itu komplek dikuasai setan. Itu kalau masjidnya kosong, musolanya kosong, tandanya nggak kompak, oh nggak kiai,
tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kelihatannya saja kompak tapi hatinya musuhan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum bangunnya dari mana? Dari sholat jamaah. Pak, Bapak itu kalau berangkat ke masjid dari rumah ke masjid, satu langkah dia akan belajarnya, satu langkah dia punya dosanya. Maka kalau Bapak berangkat dari rumah ke masjid jalan kayak ngaceh, tapi mau pulang, kita naik motor. Nah, itu kalau berangkat dari sini, pulang dari jalan yang lain. Bapak mau ke masjid, pulang dari berangkat dari jalan depan, pulang motor saja, pasang rambut sama. Kenapa? Makin banyak bumi yang kita injak, makin banyak saksi di akhir. Yang kedua, kalau kita berangkat dari jalan sini ketemu orang, pulang dari jalan sana ketemu lagi orang yang berangkat, kita tidak ketemu, silaturahminya tambah banyak. Begitu masuk ke masjid, belum sholat, belum baru datang ke masjid, malaikat sudah nyata berani sholat. Kita sholawatan nunggu imam datang, kata malaikat berani sholat. Habis sholat baca wiridan, ditulis oleh malaikat berani sholat. Loh, sholatnya setengah jam, padahal 5 menit kita sholat. Selama orang itu berada di masjid dan niatnya sholat, mencatat sholat. Dan sholat zaman itu ajaran bersama. Pak, sholat itu kalau pengen gimana susah. Dilihat kertasnya, dilihat usulnya. Apalagi ilmu udah jelas itu, syarat hukumnya udah jelas. Ikhlasnya, usulnya, dilihat makanannya halal apa nggak susah. Cuman kata ulama ada satu cara kalau sholat itu pengen diterima gampang. Bagaimana? Lakukan sholat itu berjamaah. Diterima oleh Allah. Kalau kita itu berjamaah yang dilihat imam. Kalau imamnya khusyuk, seperti diterima. Kalau imamnya nggak khusyuk, lihat baris pertama ada yang khusyuk nggak? Kalau ada, seperti diterima. Nggak ada, baris kedua. Kedua nggak ada, tiga, keempat, kelima, semasjid nggak ada yang khusyuk. Itu juga diterima oleh Allah. Kenapa? Mau datang ke masjid. Ajaran bermasyarakat. Kata Nabi kalau sholat jamaah itu bajunya yang lurus, yang rapat, Pak. Yang namanya ngerapetin soft itu pakai bahu. Bahunya sebelah, kepelnya yang sebelah. Bukan pakai kaki. Ini ada orang sekarang sholat kaki yang bebas-bebas, yang dipikul lagi. Sok kakinya nempel, bahunya nggak nempel, rapat. Bahunya nempel, kakinya nggak nempel. Saya pernah sholat jamaah di satu masjid, orang sebelah saya itu kakinya tidak berdaya bagi saya beli. Saya biasa. Itu sholat itu geser-geseran. Yang lurus. Dan kalau sholatnya bengong-bengong kaki kita beda-beda, musuhan terus. Dan itu kalau jadi imam sudah lihat panggung. Kalau panggung yang muda pada surat yang panjang, kalau yang tua yang panjang kasihan sama yang tua. Kalau harus rajin menjadi imam, Pak, ciri orang itu ngerti agama kalau jadi imam suratnya nggak panjang-panjang. Kalau sholat sendirian panjang, itu tandanya orang ikhlas. Saya mau maaf ya, saya kalau jadi imam di pesantren suratnya panjang Pak. Kenapa? Gengsi saya baca suratnya. Kenapa? Maksudnya kepala santri dia baca suratnya. Tapi dengan saya sholat sendirian, alhamdulillah surat al-ikhlas sampai lecek saya. Itu saya tanyain kalau ada imam yang begitu, kenapa jadi imam suratnya panjang sendirian pendek? Gak ikhlas. Kalau dia ikhlas, imamnya pendek, sholat sendirian yang panjang. Hudzaifah kemudian ada orang itu hadis tarawih suatu saat. Nah itu kalau jadi imam jarang panjang. Tapi kalau sholat sendirian panjang. Suatu saat Nabi keluar dari imam malam-malam bulan Ramadan, Nabi sholat. Hudzaifah kebetulan di masjid langsung ikut sama Nabi.
surat Al-Fatihah, Nabi baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Kata Hudzaifah yang bilang ngomong, habis Al-Baqarah kumpul. Selesai Al-Baqarah, Nabi baca Al-Baqarah. Kata Hudzaifah terakhir, habis itu selesai itu Nabi baca An-Nisa. Kata Hudzaifah dalam hati ngomong, tahu begini saya dah ikut berkata. Kita mau balik kalau jadi imam suratnya panjang. Begitu sendirian nanti mau kebalik. Kalau jadi imam nggak panjang-panjang. Aku nggak semuanya tua, nggak semuanya muda, ada yang tua, nggak semuanya sehat, ada yang sakit, nggak semuanya senang, ada yang buru-buru, ada keperluan. Nabi pernah sholat isya, makmumnya para pemuda, anak-anak muda. Nabi baca surat yang panjang. Di antara makmum ada Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz pulang kampung, sholat isya di kampungnya. Dan tanggung-tanggung rokaat pertama Al-Baqarah sampai selesai. Itu begitu Mu'adz baca alif lam mim ngomong jalan. Kurang ajar. Ada yang sambil sholat ngomong dalam yang sholat berantem sampai Mu'adz. Besok ya sahabat lapor. Ya Rasulullah Mu'adz. Kenapa? Gara-gara Mu'adz nggak mau ke masjid. Kenapa? Soalnya saya Al-Baqarah besok. Pakai Mu'adz. Ya Mu'adz berkata, asal dari kita ya Mu'adz. Mau jadi tukang fitnah? Kenapa ya suruh kalau dari imam aku tidak semua muda, ada yang tua, ada semua sehat, ada yang sakit, ada yang sedang, ada yang dulu. Kalau jadi imam bacaannya harus tetap sama makmum. Sholat sendirian silakan baca surat yang panjang. Kita alhamdulillah ya, kalau sendirian itu sampai pecah ulang. Tidak akan sholat maghrib mas. Hari pertama sudah malam hari kedua sholat sudah malam hari ketiga sholat kalau mau dia ada di Molotov kata mereka kawan yang baca qul itu bagus seperti kayak Quran. Dulu ada sahabat kalau sholat bacanya qul sampai makmumnya kesel lapor sama Nabi Rasulullah sebulan itu kelewatan. Kenapa tukang qul ya? Kalau sholat qul kata Nabi bulan kenapa kalau sholat baca surat Al-Ikhlas? Ya Rasulullah, kenapa sholat saya baca qul? Cuma satu surat. Apa? Saya demen nama qul ya Rasulullah. Hubbuka iyyaha atau khalaqal mereka. Senang dengan surat Al-Ikhlas membuat engkau masuk surga. Gara-gara senang sama qul, matinya masuk surga. Kita baca qul bukan senang sama qul, surat yang lain ada yang hafal. Kalau sholat, apa? Isra Mi'raj itu hasilin 3 Pak ya. Yang diperintahkan dihasilkan oleh Nabi dan Isra Mi'raj dikasih oleh Allah 3. 1, sholat. Yang kedua, khawatim surat Al-Baqarah. Akhir dari surat Al-Baqarah 2 ayat. Itu langsung dari Nabi. Yang ketiga, statement Allah. Apa kata Allah? Siapapun di antara umatku, sekalipun dia membuat dosa besar, tidak akan selamanya di neraka. Disebutkan dari Muslim, Nabi SAW ketika Isra Mi'raj dapat 3. Yang paling masyhur di kita yang sering diceritakan sholat. Orang sini nggak ada yang sholat, orang sana. Di sini rajin-rajin sholat. Ya kadang-kadang kita itu kadang-kadang cuma pakai sering aja. Kemudian orang nggak mampu puasa, nggak wajib puasa. Nggak mampu berangkat haji, nggak mampu wajib haji. Nggak mampu zakat, mustahil zakat, malah dapat zakat. Kalau sholat kita standarnya cuma 2, 1 akal, 1 nyawa. Akal masih ada, nyawa masih ada, tidak ada istilah. Mohon maaf, kita kadang-kadang lagi sakit, enteng benar tidak sholat. Atau kita tengok orang sakit, ada tetangga dirawat di rumah sakit, kita tengok. Kita tengok kan, lagi sakit ini sholat ya. Ada yang sakit dulu, pura-pura sholat, ibusan kemana-mana, ibu sholat. Apa kata yang tengok? Iya kan lihat Allah juga makhluk kayak. Itu yang ngomong Allah, ya Allah makhluk kecemplung. Kasih tahu yang sakit, sholat bapak dari sholat. Sholatnya di mana? Wudu, nggak boleh kena air. Tayamum, air aja nggak boleh, lagi tayamum. Udah sholat, nggak usah wudu, nggak usah tayamum, nggak usah wudu, nggak usah tayamum, sholat.
Namanya sholat fakir tobre, sholat orang tidak ketemu air, tidak ketemu debu. Sholatnya bagaimana? Tiduran, kakinya dihadapin ke kiblat, kepalanya ganjel pakai bantal supaya mukanya ngadep ke kiblat. Terus rukuk sujudnya gimana? Pakai kepala. Kalau sujud, nunduknya yang dalam. Tapi kalau rukuk, tangan dalam. Kata dokter, kepalanya gerak-gerak saya ini. Oh ya sudah, itu bapak sholatnya pakai mata. Kalau sujud, meremnya yang lama. Kalau rukuk, jangan lama. Kata dokter, matanya yang gerak-gerak. Ya sudah, kalau gitu bapak sholatnya di hati. Bapak diem, rukuk dibayangin di hati, rukuk, sujud dibayangin di hati, sujud. Udah, gitu aja. Kata dokter, saya ini namanya mimpi. Sholatnya. Mentaraka sholatan wahidah muta'ammidah kutiba ismuhu fi jahannam. Barang siapa meninggalkan satu sholat dengan sengaja, ditulis namanya di pintu neraka jahanam. Bulan demi bulan harus masuk neraka. Berapa kali tak sholat? 5 kali. Bukan sekali. Ditulisnya lagi di pintu neraka jahanam. Bulan demi bulan harus masuk neraka sampai taubat dan mengkojol sholat. Ini dia semuanya lagi tidak sih sebenarnya. Oh, sekarang dia sholat. Sayyidina Umar datang ke masjid mau sholat subuh. Ditunggu oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang membunuh Sayyidina Umar. Begitu masuk, apa sih Umar? 3 kali terbasar. Keluar orang. Digotong-gotong. Waktu subuh hampir habis. Sayyidina Bilal membantu Nabi lari ke masjid luar biasa. Diketuk pintu. Amirul Mu'minin sholat. Amirul Mu'minin sholat. Waktu subuh hampir habis. Begitu mendengar teriakan sholat, Umar bin Khattab bangun dari pingsan. Apa kata saya? Naam ya Bilal, la hadda liman taraka sholat. Betul ya Bilal, tidak ada bagian di dalam Islam untuk orang yang tidak sholat. Bangun Umar bin Khattab sholat subuh darahnya terus. Perlu kamar kasih. Bagi anak saya nakal, tapi selama sholat aman. Selama dia sholat aman, nanti sholat akan meluruskan jalan. Anak saya menurut dia ini sholat, tapi tidak pernah sholat, tidak ada bagusnya. Saya punya tetangga kayak penipu, pembohong, tapi sholat tidak pernah tinggal. Tapi dia tukang bohong. Jadi dia tukang nipu. Satu saat sholat akan menghentikan bohongnya. Satu saat sholat dia akan menghentikan nipunya selama dia sholat. Kok sekarang belum berhenti? Lagi proses. Kalau tetangga saya dia masya Allah sopan, suka bantu orang, nolongin tetangga, tapi nggak pernah sholat. Nggak ada bagusnya. Maka tidak ada kebaikan orang tidak sholat. Makanya orang dulu yang dicari bukan itu agama. Bu, itu punya perempuan. Ada 2 orang lama. Yang satu orang yang tinggi putih, cuma juga ganteng, mobil mewah, duit miliaran, tapi nggak sunat. Tidak. Yang satu lagi lamar, orang yang kecil-kecil, kepalanya botak, rumah besar, jalannya megang, sayapnya luntur dari bawah, beceknya kayak pepaya mateng, tapi rajin sholat hafal Quran. Ibu pilih mana? Jawab. Kerok. Yang satu kecil-kecil, kepalanya botak, rumah besar, jalannya megang, satunya luntur dari bawah, beceknya kayak pepaya mateng, tapi rajin sholat hafal Quran. Ibu pilih mana? Kata ibu nggak apa-apa, nggak sunat, nanti disunat sama saya. Sholat itu udah ditata beneran oleh Allah. Kenapa sih duhur kita sholat? Kenapa sholat duhur itu di tengah hari? Karena ketika mengatakan sampai di tengah langit, itu seluruh makhluk bertasbih. Begitu geser bertasbih, maka kita diperintahkan
ketika matahari sampai di tengah langit, neraka itu terbuka keluar neraka. Kenapa kita sholat asar waktunya itu? Karena waktu asar itu Nabi Adam diciptakan dan Nabi Adam melanggar. Maghrib mau matahari terbenam kita sholat maghrib. Karena waktu maghrib itu Nabi Adam bikin satu waktu. Kalau Isya itu awal masuk gelapnya malam. Yang namanya kubur itu bahasanya gelap. Yang namanya akhirat bagian adalah gelap. Siapa yang sholat Isya diamankan kegelapan di akhirat dan di kubur. Kalau subuh itu tanggung setan keluar. Maka kita diperintahkan suci kepada Allah. Makanya orang yang rajin sholat hebat. Orang di Jepang itu kalau di PHK kerja di pabrik di PHK begini. Orang saya nyengir. Coba orang hebat. Berarti kerja orang yang dari kenapa ya kok sebelum pabrikan dulu? Kok nyengir? Alhamdulillah berdua masih kaya. Saya punya teman itu kan, mobilnya ratusan. Itu kalau mobilnya beli mobil. Tidak bisa tidur. Ya Allah, bapak, alhamdulillah. Kenapa pas saya sendiri udah mirip? Ngantuk. Ngorok. Kenapa? Karena kita serius. Ditenangkan hatinya, ditenangkan. Masalah tentang buat Tuhan. Jadi dulu, jadi berapa naik, kalau jadi susah ya. Yang penting mau beli. Yang penting beli. Kalau mahal masalah. Sambut tadi bocah kulit. Ya, makanya yang ketiga, apa siapa Bu Bambang ikut. yang ketiga ada di Rasulullah karena dia ada prestasi bagi waktu itu Enggak ada Bu Bambang. ibu jangan sebelum orang tua jaga baik-baik, Pak jaga baik-baik. Kalau bapak ibu pengen anak bapak ibu berbakti, ibu bapak berbakti sama orang tua, tapi anak kita berbakti. Kalau kita nyakitin bapak ibu kita jangan kaget ibu sakitin sama anak. Yang kedua, kalau Pengen loyo. kasih contoh yang baik. Kalau pengen anaknya solehah, bapaknya jadi orang soleh, nanti dia kasih ke anak. Orang dulu gitu. Kalau lagi hamil banyak baca surat Maryam supaya anaknya cantik. Kalau perempuan nanti kayak Siti Maryam. Kalau banyak baca surat Yusuf. Kalau nanti laki-laki kan kayak Nabi Yusuf. Padahal itu tergantung bapak ibunya. Bapaknya itu, ibunya itu anaknya putih, anak siapa? Maksudnya banyak baca surat Maryam. Kenapa? Kalau lahir perempuan solehah kayak Siti Maryam. Kalau perempuan soleh kayak Nabi Yusuf. Ikut orang dulu. Lagi hamil banyak banyak senang banyak senang. Alhamdulillah begitu anaknya lagi joget. Jangan salahin anak-anak. TikTok apa video? Kasih teladan yang baik. Jika punya anak perempuan itu ngomong kayak pakai kerudung, ibu aja pakai kerudung, padahal doa sama bahagia. Apalagi sekarang banyak ibu yang aneh, saya aneh, kenapa? Pakai masker coba, lengan pendek, ininya pendek, pakai kerudung. Kan aneh Pak. Saya sering bilang, ini yang kayak begitu itu namanya ibu soal. Mohon maaf ya, ada ibu-ibu mau lempar ke warung nggak pakai kerudung. Malu nggak pakai kerudung, lari nggak pakai kerudung. Itu kelek kemana-mana. Nggak ada. Karena saya tahu yang namanya soal Pak? Soal itu Pak kalau dikejar bola. Tetap dawo itu soal masukin kepalanya ke dawo. Apa kata soal? Udah muat kelihatan. Badannya nggak masuk.
Ibu-ibu, siapa pengen anak ngomongnya sholat? Mohon maaf ya, ibu sholat yang banyak, ibu ngaji yang banyak, ibu puasa yang banyak, durhaka sama suami sejelkau sholat itu kan itu. Kata ibu kamu ini saya gak hadir. Suami saya mah gak sholat ya, bukan urusan ibu. Suami saya gak puasa, bukan urusan ibu. Urusan ibu, tapi yang sholat. Ya ibu masuk surga suaminya ibu. Saya pengen anak saya cintakan itu apa pengen cintakan suami? Lebaran. Coba besok ya, kalau suami pulang, saya jamin pasti suaminya kaget. Apakah suami suruhan? Saya mau pengen jadi anak kalau rumah assalamualaikum, masuk rumah assalamualaikum. Ya, rumah orang bawa doa, assalamualaikum. Rumah sendiri, bapak pulang balik, rumah pintu mau copot, gak bisa apa. Ya betul ya, rumah sendiri kita gak doa. Besok pulang sholat isya, sholat maghrib, assalamualaikum, pulang sholat asar. Assalamualaikum. Biasanya dari dahulu, waalaikumsalam, saya kira orang. Lain orang. Yang kedua makanannya halal. Makanannya halal. Jangan main-main, jangan main. Saya punya anak sekarang itu kalau ngaji makannya ke atas gitu. Saya bingung, saya bilang, Ustaz yang di depan kok makannya ke atas. Begitu saya tanya-tanya, katanya bapaknya menunjukkan kalau bukan. Apa sih? Hati-hati sama pinjaman online, hati-hati sama rekening, hati-hati sama orang beli, hati-hati sama orang emang. Hati-hati itu dosanya kecil, paling kecil dosanya sama seperti membunuh 7 orang. Paling kecil dosanya sama seperti menzina dirinya sendiri. Ada dulu jadi saya nggak dosa, saya yang utang, yang dosa manusia yang utang. Yang utang sama yang tidak utang itu saya join bagi dua. 35 kali. Kenapa itu terjadi? Karena sekarang kita dilacaknya kayak orang kaya. Orang dulu yang sederhana, samping rumah, nanam cabai, nanam cengkeh, nanam tomat, pakai pot, urusan cabai cengkeh kapan beli. Ini sekarang buahnya amat tinggal, geprek sebelah. Boleh kalau punya duit. Terus suaminya pensiunan. Makanya tuh. Udah gitu punten punya. Bukannya nggak boleh, ibu naik motor itu boleh. Cuman buat apa? Kalau bapak naik motor ada pun ibu naik motor buat apa? Buat pengajian. Ngajinya sebulan sekali. Wah, kok ibu nggak naik motor? Saya lagi orang yang kanan. Ya, maka hidup itu yang penting kita syukur kalau apa yang ada, apa yang tidak berkait. Bapak Ibu, saya tidak bisa dalam